kelompok 6. Di sini kami akan membahas kasus fraud PDAM. Dengan ini anggota kelompok kami, Saya Fania Valerie. Saya Stefani. Saya Tiffany. saya Grace Alisiago, Saya Valen. Saya Marsia. Kasus fraud yang terjadi di Indonesia menjadi perhatian khusus bagi otoritas publik dan masyarakat luas karena kerugian akibat fraud totalnya 873 miliar. Fraud adalah suatu tindakan yang dengan sengaja mengecualikan hal-hal yang dapat membuat data menjadi salah. Jika kesalahan dilakukan dengan sengaja, maka kesalahan tersebut adalah fraud. Fraud auditing harus disinggung sebagai pemeriksaan kekeliruan yang dapat dicirikan sebagai pemeriksaan secara eksplisit untuk mencegah dan membedakan kelainan atau kekeliruan dalam transaksi keuangan. Dampak fraud pada organisasi dan orang-orang yang terlibat dengan fraud mengharapkan uang tunai adalah segalanya pada dasarnya sampai pihak yang bersalah tertangkap. Organisasi diketahui berpartisipasi dalam kegiatan yang salah. Organisasi mungkin menghadapi kerugian finansial, perdebatan hukum, penahanan, hilangnya kepastian pasar. Biasanya kecurangan tidak sulit untuk dilacak. Kecurangan biasanya ditemukan secara kebetulan atau sebagai akibat dari sesuatu yang disengaja. Dari latar belakang tersebut, kita mendapatkan 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa kecurangan atau fraud yang terjadi di PDAM Tirta Injiho. Yang kedua adalah pihak mana saja yang terlibat dalam kecurangan tersebut. Dan yang ketiga, apa pendapat auditor internal mengenai kasus fraud tersebut. Pengertian fraud dalam konteks akuntansi auditing adalah suatu gerakan yang dilakukan dengan sengaja tidak memasukkan item hal-hal yang dapat membuat data menjadi salah, sehingga kesalahan yang disengaja tersebut diakui sebagai kecurangan atau fraud. Penyebab terjadinya fraud menurut Ratna Ayu Damayanti yaitu yang pertama, memiliki motivator atau pressure untuk melakukan suatu kecurangan. Yang kedua, opportunity atau kesempatan untuk melakukan suatu kecurangan, serta yang ketiga, kemunculan untuk membenarkan tindakan fraud tersebut. Dan untuk melakukan pencegahan fraud tersebut dapat dilakukan dengan audit. Audit dapat didefinisikan sebagai penilaian atau evaluasi terhadap siklus kerangka kerja ataupun produk yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten, objektif, tidak memihak, yang biasanya disebut sebagai auditor. Audit dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu audit operasional, audit ketaatan, serta audit laporan keuangan. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh auditor seperti auditor internal. Auditor internal dapat membantu suatu organisasi mencapai tujuannya dengan cara efisien dan terkendali dengan mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas dalam proses manajemen risiko pengelolaan. Adapun tujuan auditor internal yaitu yang pertama menggali dan mengevaluasi kepatutan, yang kedua menjamin konsistensi dengan peraturan, yang ketiga menjamin seberapa jauh sumber daya organisasi terwakili itu dapat terjamin, yang ketiga menjamin bahwa informasi dewan yang dibuat dalam persekutuan itu dapat diandalkan, yang kelima mensurvei sifat pekerjaan masing-masing dalam menjalankan usaha, dan yang keenam merekomendasikan peningkatan fungsional untuk memperluas produktivitas dan kecukupan. auditor internal mempunyai tugas yaitu yang pertama, membantu direktur dalam pelaksana penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan, dan pelaksana serta memberikan saran-saran perbaikan. Yang kedua, secara periodik memberikan penilaian dan pembahasan terhadap seluruh kegiatan perusahaan. Yang ketiga, melakukan pemeriksa terhadap pekerjaan fisik maupun administrasi keuangan. Yang keempat, membantu pelaksana pemeriksa yang dilakukan oleh Dewan Pengawas maupun pemeriksa lainnya. Yang kelima, membuat atau menyusun laporan secara periodik setiap bulannya. Dan yang terakhir, yang keenam, melakukan tugas-tugas dalam bidangnya yang diberikan oleh direktur. Kasus fraud PDAM, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan memeriksa saksi lainnya kasus dengan korupsi proyek pembangunan infrastruktur air bersih di Kabupaten Dairi, senilai 8 miliar tahun anggaran 2010. Pemeriksaan saksi tersebut atas 2 tersangka Direktur Utama PDAM Tirta Niko Dairi dan Bendahara PDAM
Tirta Nikodari. Pemeriksaan ketiga saksi tersebut untuk mengetahui penggunaan dana proyek air bersih bagi warga di daerah tersebut. Kedua tersangka tersebut diduga menyelewengkan dana penguatan desentralisasi fiskal atau DPDF. Menteri Keuangan RI tahun anggaran 2010, auditor menemukan masih ada kecurangan-kecurangan, di antaranya adanya pemasangan saluran air liar yang disebabkan oleh lingkungan pengendalian yang belum dijalankan dengan baik, serta perlunya pemeriksaan terhadap karyawan agar lebih memperhatikan nilai-nilai dalam perusahaan dan bertindak secara efektif dan produktif agar tidak merugikan perusahaan. Opini auditor terhadap kasus fraud PDAM. Dalam pencegahan adanya kecurangan, sebaiknya internal auditor perlu memahami kecurangan dan jenis-jenisnya dalam suatu perusahaan. Dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengurangi sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Salah satu tahap dalam penyelesaian audit yaitu mengevaluasi hasil audit. Mengevaluasi audit bertujuan untuk mengintegrasikan bukti audit yang dikumpulkan dan mengevaluasi hasil audit secara keseluruhan. Kemudian penerapan audit internal yang dilakukan oleh auditor internal dan yang diharapkan mampu mencegah fraud. Pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi apabila telah terjadi kecurangan tersebut. Auditor internal PDAM Tirta Nikodari sudah menjalankan fungsi sesuai dengan standar fungsi audit dan dapat dilihat auditor internal melakukan berbagai pemeriksaan secara rutin maupun khusus, dan auditor internal sudah mampu mendeteksi dini fraud di perusahaan. Berdasarkan program kerja auditor yang memeriksa, mengontrol, dan mengevaluasi di tiap-tiap bagian dalam perusahaan, serta dalam mencegah fraud, auditor internal memberikan rekomendasi atau perbaikan. Hal ini dapat dilihat dengan laporan-laporan yang disampaikan SPI ke manajemen perusahaan. Kesimpulan dari kasus fraud PDAM ini adalah upaya pencegahan fraud dapat diselesaikan dengan mencoba menghilangkan atau membatasi alasan sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena mencegah terjadinya tindakan kecurangan akan lebih mudah daripada mengatasi bila terjadi kecurangan. Sekian dari hasil presentasi kami dan terima kasih. Bye-bye!